Oke, ternyata dijawab nanti Mbak Lulu. Saya pindah dulu ke Mas Viva yang mungkin mengalami hal yang sama, pengalaman pahit. Apakah dapilnya neraka jahanam juga, Mas Viva? Mas Viva, Anda gagal di 2019, kembali lagi gagal di pemilu 2024, padahal Anda ini anggota DPR 2 periode ya, Mas Viva. Ya. Ada apa? Jadi saya terangkan secara sosiologis, perilaku pemilih itu ada 3 kategori, Zilvia. Yaitu perilaku pemilih yang militan ideologis, mau dikasih uang, dikasih sembako, diterima, tapi tidak dipilih. Gitu kan. Yang kedua pemilih yang rasional, yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup lumayan, dan memiliki pengetahuan politik yang cukup lumayan bagus, yang rasional, dia bisa masuk ke swing voter. Dia akan memilih caleg atau pasangan calon terakhir. Siapa nanti kira-kira yang dapat menyalurkan aspirasi politik saya. Yang ketiga itu pemilih transaksional yang semakin mendekati hari H semakin tebal lapisannya. Gitu. Jadi itu adalah satu kolam dengan 3 perilaku. Memang tidak seluruhnya bisa dibeli, tidak seluruhnya, tetapi untuk yang perilaku pemilih yang transaksional itu semakin tebal menjelang hari H. Itu yang pertama. Jadi pemilih Anda banyak kan yang mana? Ya dalam satu kolam itu semuanya ada. Dalam satu kolam itu ada semuanya. Gitu. Nah yang kedua itu adalah peran dari kepala daerah. Ada meskipun kepala daerah yang ASN-nya itu netral, tapi secara sembunyi-sembunyi maupun terus terang, dia menggerakkan menjadi mesin politik untuk partai politik tertentu sesuai dengan asal dari partai politik kepala daerah itu. Dan itu terbaca di dapil sehingga berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara caleg yang satu partai dengan kepala daerah. Gitu. Jadi itu ada efeknya, ada dari efeknya kepala seperti daerah itu. yang mempengaruhi. Yang ketiga, soal bansos, soal aspirasi, ternyata itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai elektoral. Ya, yang keempat, nilai popularitas tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Nilai popularitas itu tidak berbanding lurus dengan elektabilitas dan sangat ditentukan oleh isi tas. Nah, gitu. Jadi seperti itulah kira-kira yang terjadi. Ditentukan isi tas. Itulah yang terjadi di lapangan seperti itu. Mas Viva Yoga kurang, makanya tidak terpilih lagi. Mas Viva. Suasana kebatinannya seperti itu, sehingga kami yang di partai ini, apakah sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak itu perlu dievaluasi apa enggak? Tunggu dulu nih sebelum kita mengevaluasi ya sistem pemilu. Jawab dulu, Mas Viva ini korban yang mana? Apakah karena isi tasnya kurang? Saya tidak korban, saya memang tidak berhasil, sudah berjuang beberapa tahun dan mencoba untuk merawat basis konstituen, merawat beberapa masa yang dulu mendukung dan menambah, tapi ya kenyataannya memang kalah bersaing di lapangan. Bukan gitu. Karena kalah isi tas? Jujur aja Mas Viva, kopernya banyak. Iya kan? Kira-kira begitulah Mbak Zilvia. Jadi nggak mau dijawab soal isi tas ya. Tapi boleh tahu nggak, sudah keluar berapa sih sebetulnya modal biaya politik? Biaya politik ya, bukan money politik, biaya politik selama pemilu. Ya nggak banyak sih, nggak banyak udah. Nggak banyak itu berapa? Ukurannya 5M, 10M, 15M? Ya kira-kira segitulah, nggak banyak. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.